Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama aku Fitri Ferdian. Ya, di sini aku akan tutorialin atau aku akan kasih tahu nanti cara menambah subscribe, atau aku akan ngasih tahu atau mau tutorialin cara menambah subscribe atau penonton tanpa menggunakan aplikasi Shop Pursuit yang zaman sekarang dilarang oleh pihak YouTube. Nah, di sini kita nanti akan tahu cara yang apa ya, yang mudah banget, yang simple banget untuk menambah follower atau subscribe di YouTube. Yaitu yang pertama, kita mulai yang pertama dulu, yaitu pertama adalah judul atau tema ya guys ya. Judul atau tema itu adalah mempengaruhi banget buat video kita atau menambah subscribe-nya. Misalnya video kita itu harus, atau judul atau tema itu harus cocok sama video kita atau cara tema kita atau video kita. Misalnya kita membuat video tentang menambah subscribe atau itu apa menambah penonton. Nah, jadi kita harus jadi kita harus membuat tema atau judulnya itu sesuai sama apa yang udah kita kasih di videonya. Misalnya kalau aku sendiri itu, misalnya aku nyari misalnya aku mau cara memakai, misalnya aku mau cari misalnya video kan udah senior pasti udah kan kita tengok dulu. Kalau aku cari yang paling atas, judul yang paling atas itu adalah orang yang banyak penontonnya itu. Jadi aku tuh harus, misalnya nggak copy paste juga sih, nggak terlalu sama yang itu, tapi ya setidaknya kita ambil dikit-dikit dari sana. Misalnya yang paling atas, kalau aku tuh yang paling atas itu adalah banyaknya penontonnya atau banyak yang dicari oleh YouTube. Jadi aku gitu, kalau aku cari itu tema atau judulnya. Terus yang kedua guys, yang kedua itu adalah thumbnail itu apa? Thumbnail itu adalah foto kecil sebelum masuk ke video kita itu, misalnya, atau petunjuk, ibaratnya tuh 50% dari video kita, misal 100 tuh 50% dari video kita, dia tuh adalah setengah ya guys ya, setengah dari video kita. Terus thumbnail itu adalah sekecil atau untuk mempengaruhi biar orang masuk ke video kita. Nah, itu pengaruh banget guys untuk menambah subscribe video kita. Misalnya kan kalau kita udah bikin video YouTube yang bagus banget, yang udah kreatif banget, tapi thumbnailnya nggak menarik, kan kesian banget, kan rugi banget gitu. Kita udah capek-capek, nggak taunya thumbnailnya tuh ya kan udah bisa kita edit, kita edit baik-baik dan sesuai dengan video kita. Pokoknya tuh kreatif banget. Jadi setiap orang menengok thumbnail, misalnya kan kalau aku sendiri ya kan, kalau aku mencari petunjuk dari YouTube, pasti kita mencari tuh yang bagus banget, misalnya tuh yang thumbnail yang cocok banget untuk yang kita cari guys. Itu pokoknya tuh yang untuk YouTube itu tuh sesuai banget. Misalnya kalau untuk YouTube kan subscribe gitu. Yang ketiga yaitu adalah cara penyampaian kita. Misalnya kalau kita menyampaikan sesuatu tapi berbelit-belit itu kayaknya tuh nggak sesuai banget gitu. Misalnya kalau kita ngomong berbelit-belit gitu kan nggak sesuai juga, jadi orang tuh nggak paham apa yang kita sampaikan gitu. Misalnya kita tuh harus konsisten apa yang udah kita rencanain atau yang kita omongin. Misalnya kita menambah hal tentang yang subscribe ya, jadi orang tuh harus kita tentang subscribe gitu, jadi nggak usah terlalu berbelit-belit gitu. Yang penting yang dia tuh udah poin aja, misalnya kayak gitu. Kalau aku gitu. Terus ya itu adalah cara penyampaian kita, cara omongan kita, cara pakaian kita. Pokoknya itu tergantung banget sama orangnya guys. Kalau kita itu pasti ada orang yang mengomen atau yang mengasih. Setiap orang nonton setidaknya kan orang pasti ada komentar juga. Misalnya kalau kita berbelit-belit ngomongnya, setidaknya orang apalah omong yang dijawab kayak gitu, nggak konsisten juga
ngomongnya belit-belit gitu. Terus empat yaitu adalah deskripsi. Deskripsi apa itu? Deskripsi adalah misalnya kalau kita itu tuh tergantung pihak YouTube. Misalnya kita kan kita membuat video tentang make up simple, misalnya make up tutorial make up. Nah itu tuh misalnya hashtag make up tersimpel atau make up tutorial make up. Nah itu tuh misalnya itu membantu juga untuk membuat video kita muncul di beranda orang atau pencarian orang. Misalnya membantu pencarian orang gitu. Misalnya kalau kita menambahkan deskripsi yang benar dan yang sesuai dengan video-video kita yang benar, itu tuh otomatis pihak YouTube akan membantu untuk mencari atau memasuki video kita ke beranda orang atau pencarian seseorang gitu. Yang keempat. Terus yang kelima itu adalah suara. Kalau menurut aku tuh suara itu mempengaruh banget guys, mempengaruh banget sama video kita. Misalnya kalau kita itu misalnya kan kita harus semuanya itu yang lantang atau yang terdengar sama orang penonton. Misalnya kalau penonton nontonin video kita, kalau nggak terdengar udah full banget speakernya tapi nggak terdengar juga, itu akan otomatis nggak gitu. Setiap kita ngupload video itu otomatis video akan melihat atau kondisi video kita terlebih dulu akan itu. Kalau kita membuatnya ngada-ngada aja atau basing-basing aja, otomatis ya pihak YouTube akan basing-basing aja mengikuti video kita. Berarti itu aja, naik aja pokoknya tuh, mulai dari tema atau judul, terus thumbnail, terus kayak udah aku aplikasikan tadi, itu tuh mudah-mudah banget guys. Udah paling itu saja yang udah Fitri sampaikan. Udah 5 tutorial atau 5 cara untuk menambah subscribe yang nggak menggunakan sub atau nggak yang dilarang oleh pihak YouTube. Itu mungkin itu setidaknya akan membantu untuk menambah subscribe dari kita. Itu aja yang udah Fitri sampaikan, semoga bermanfaat dan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih.